Jadi teman-teman silahkan untuk ke buka website Metareal lagi, lalu login ya. Setelah login, kita masuk ke bagian stage. Nah, ini ada eh, kita bisa masuk di sini. Ini ada, bentar. Atau teman-teman bisa ketik stagemetarial.com. Kita aja stagemetarial.com. Nah, ini login bisa dengan username atau dengan Google. Oke. Nah, jadi kalau kita belum bikin turnya, sorry, kalau kita belum ada publish, nanti ini bentuknya draft seperti ini ya. Jadi ini ada tulisan draft. Ini artinya belum terpublish, sedang dalam proses pengerjaan ya. Karena dia belum terpublish ya mungkin memang tidak ada link yang bisa kita share untuk bisa dilihat. Kita pilih project yang kemarin sudah kita kerjakan. Sambil saya buka kembali untuk eh, untuk materialnya. Ini kita buka catatannya. Jadi kita kemarin sudah sampai menghubungkan room, tapi ini belum sampai bagaimana cara sampai publish ya. Masih eh, kita masih apa namanya baru menghubungkan aja. Kita pinggirin dulu. Oke. Nah, kemarin ada sedikit kesalahan ya. Mungkin kita perbaikin dulu. Jadi kalau kita lihat di editor ini itu masih kelihatan kalau ada kamar tidur yang masih terlalu besar. Ya. Kemungkinan itu karena belum terkalibrasi secara skala gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi kita balik dulu ke sebentar. Kita klik ruang tidurnya, kita resize dulu ya. Kita resize. Nah, cara meresize-nya cukup mudah ya, kayak kita meresize di SketchUp aja dengan tab Mixer. Mungkin teman-teman masih ingat kemarin meresize ruangan ya. Nah, jadi di sini ada measure di bagian eh, panorama. Ini ada measure. Nah, tentunya kita harus ukur dulu ya. Misalnya, katakanlah ini, nah, cek dulu ya. Ya, anggaplah ini jaraknya 1,5 meter ya. Jadi, sorry, yang ini, calibrate scale. Ketik 1,5 ya, kemudian di sini measure dari sini. Nah, ini masih 2 meter sampai sini. Klik ya. Ini kalau kita ukur ulang, nah ini sudah 1,5. Ya, sudah 1,5. Oke, kalau sudah kita back.
Nah, ini akan terlihat lebih kecil ya. Akan terlihat lebih kecil. Kita masuk lagi ke editor. Nah, ada sebenarnya supaya teman-teman nggak bolak-balik, ya kita bisa buka dua window sebetulnya. Jadi masuk ke stage lagi. Ya, jadi kalau kita mau edit ruangannya, ya kita tinggal klik ruangan yang kita perlukan di tab lain. Nah, biar nggak bolak-balik ya, nggak back and forth. Itu tetap akan kesimpan soalnya. Nah, ini mungkin kita refresh dulu ya. Di refresh dulu. Jadi kalau ada kelap-kelip gini, ini tinggal di refresh aja. Saya sambil buka kolom pertanyaan ya. Nah, jadi kalau dia mau bertanya langsung bisa di chat. Ya, ini mungkin kita hapus dulu aja deh. Ini kita hapus dulu aja ya, biar kan delete aja. Kemudian ini kita taruh di situ lagi. Nah, ini kemungkinan eh, karena kalau kita lihat nih ya, di sini pintu ini ada gap di sini ya. Ini ada gap. Nah, harusnya tidak ada gap. Ya, semestinya tidak ada gap karena di sini kalau kita lihat ini gapnya nggak ada. So, jadi kita mungkin edit dulu ya. Ini kita geser dulu pintunya. Hmm, Kalau kita geser aja deh. Kita geser aja ini sana. Ini kita delete dulu ya. Kita delete dulu. Oke, tarik lagi. Ini sudah cukup bagus ya. Mungkin ini yang harus kita geser. Kalau tadi ini kan pintunya agak masuk ke sini ya. Nah, ini sekarang kita rubah. Nah, ini kasih ada gap di sini. Nah, ini kita pinggirin aja sampai ya, seperti itu. Back. Oke, kalau sudah, oke, tinggal tarik lagi. Ya, lumayan ya. Sebenarnya masih kurang ke ujung, tapi oke, nggak masalah. Nah, jadi seperti itu untuk
assemble-nya. Jadi tipsnya kita bisa buka dua eh, tab di sini, satu buat untuk ruangan, atau misalnya bikin tiga tab ya. Misalnya kalau teman-teman punya tiga room di sini, ya itu bisa langsung tiga tab. Ini bisa di kopas aja. Mungkin yang ini kita buka ruangan yang ini, kemudian eh, yang satunya lagi eh, kamar tidur. Ya, jadi bisa ada tab khusus untuk satu ruangan, ya. Lalu setiap ruangan itu satu tab, kemudian ada satu tab khusus untuk assembly tour, gitu. Nah, ini ada beberapa titik ya. Oh, sorry, ini masih ada. Nah, kalau misalnya ini tuh nggak perlu sering-sering di refresh sebetulnya, ya, karena kita tuh bekerjanya di cloud ya. Jadi refresh kalau misalnya klip-klip gini jangan jangan terlalu tergoda untuk refresh ya. Refresh lah kalau memang teman-teman ingin update saja atau final update gitu. Ini ada beberapa titik-titik, ini adalah posisi dari panoramanya ya. Kalau misalnya teman-teman klik di sini, nah nanti ada eh, thumbnail dari panoramanya. Nah, ini connect to-nya belum kemana-mana ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini belum connect ke kemana-mana. Jadi kalau kita berada di ruangan ini belum bisa pindah-pindah. Ya, jadi kita bisa klik connect to, nanti di sini ada tanda panah, ya, kita konekkan ke sini. Ya, nanti di sini ada thumbnailnya ditambah. Mungkin kalau ditambah lagi, connect to lagi, diklik di sini. Kira-kira begitu ya. Jadi untuk dua ini, untuk yang satu ini ada dua akses. Dia nggak akan bisa ngakses ke sini mungkin karena secara logik ini akan kehalang sama dinding ya. Jadi nggak perlu ada akses ke sana. Ya. Kemudian berikutnya kita klik yang ini. Nah, ini sudah otomatis dia. Ini udah otomatis, jadi nggak perlu ada yang dirubah. Nah, ini juga sama otomatis. Dia nggak bisa langsung ke sini. Jadi harus ke sini dulu. Ini juga udah benar. Gitu. Jadi kita melakukan edit di sini aja. Karena kalau kita lagi di posisi ini, mungkin kita bisa kemana-mana. Begitu kita sampai di titik ini, kita nggak bisa keluar lagi. Nah, makanya harus diedit dulu di sini. Gitu. Ya, jadi sebenarnya teman-teman bisa bekerja dengan beberapa mode sebetulnya. Ini ada plan view, lalu ada model view. Kalau model view bentuknya seperti ini. Ini kalau kita klik di sini, nanti ada path-nya di sana. Ya. Nah, ini kemarin kita kan sempat bikin objek ya di sini. Nanti objeknya itu akan eh, terbentuk seperti ini. Mungkin bisa kelihatan ya. Kalau di sini tuh ada objek, termasuk silinder yang kita pot bunganya yang kita modelkan dengan silinder itu juga akan eh, termapping sama tekstur panoramanya. Jadi ini istilahnya apa ya? Ini istilahnya model model view ini adalah dolly ya, namanya dolly. Lalu mungkin kita bisa masuk ke design view. Kalau design view itu dari dalam. Jadi misalnya ini bisa bisa kita simulasikan dulu ya sebelum kita publish. Nah, ini kan kelihatan ya kalau kita kita klik di sini. Nah, ini karena kita modelkan ya maka seolah-olah kita berjalan. Beda dengan yang ini nih. Ini kan kita nggak model apa-apa. Jadi itu kayak kayak kita bukan jalan ya, kita jalan tapi objeknya karena dia bukan 3D kayak transisi aja seperti biasa gitu.
Nah, di sini ada beberapa pilihan. Begitu kita masuk ke design view, ya, ini ada eh, beberapa pilihan ya. Ada dua pilihan, ada panorama hopping dan virtual reality. Virtual reality ini untuk pro. Jadi kalau kita versi free, kita nggak bisa akses. Apa sih virtual reality? Jadi virtual reality itu nanti memungkinkan viewer mengakses virtual tour kita dalam mode VR. VR tuh nanti dia kebagi dua. Mungkin teman-teman ya buat yang punya kacamata VR, mungkin saya review lagi ya. Jadi kita bisa lihat di Tokopedia sebetulnya ada eh, kacamata VR yang bisa dibeli yang murah-murah ini ya. Nah ini biasanya nanti di HP kita masukkan ke dalam VR glass-nya ini. Jadi kita buka dari HP, HP-nya masukkan ke VR glass, kita bisa lihat secara VR. Tentunya HP-nya tertentu ya, nggak semua HP yang ada giro, sensor gironya. Kalau nggak ada sensor giro, ya dia nggak bisa gitu. Ini ada berbagai macam tipe yang bisa dipilih ya. Ya. Nah, ganti itu modelnya, mungkin saya nggak bisa lihatkan ya. Kalau mungkin teman-teman kalau buka eh, YouTube gitu ya, itu ada beberapa 360 video 360 misalnya misalnya ini ya. Nah, ini kalau dibuka di HP itu ada nanti ada logo kacamata nih. Ada logo kacamata. Itu artinya video ini bisa kita lihat secara VR. Cuma kalau di sini nggak ada. Gitu. Kalau teman-teman coba buka ini video 360 ya. Ini video 360. Itu begitu kita masukkan mode virtual reality, itu nanti dia split screen gitu. Jadi kebagi dua. Tujuannya untuk supaya bisa dilihat eh, ya ada dua lensa di sini, kiri kanan gitu ya. Kemudian karena kita nggak punya akun pro-nya, jadi kita view-nya di web aja ya, di website aja. Ini ada eh, tour starting point. Nah, starting point ini adalah posisi pertama kali begitu kita klik linknya. Jadi kita kan akan nge-share satu link gitu ya ke klien. Ya. Begitu klien klik linknya, dia langsung ada starting point-nya. Di mana ini bisa tentukan. Misalnya saya mau starting point-nya itu dari menghadap ke mana ya? Menghadap ke TV misalnya. Ya, di sini tour view-nya di set. Ya, jadi begitu orang klik, dia akan berdiri di titik panorama ini menghadap ke TV. Nah, kita bisa set di beberapa eh, view. Ini kalau kita mau lihat, ini sekarang udah oke ya. Jadi kalau kita misalnya pindah ke sini gitu ya, terus kita pengen tahu yang saat ini aktif di mana kita klik find aja. Nah, nanti dia masuk balik ke sini lagi. Lalu ada tour starting view, kita bisa pilih mau di model view atau tour view. Model view itu yang tadi ya, yang Dolly itu tadi, bentuk seperti ini. Tentunya ini nggak intuitif, jadi alangkah lebih bagus kalau langsung masuk ke eh, tour tour view aja. Lalu ini ada komponen yang bisa ditampilkan. Ini ada minimap. Ini ini mapnya seperti ini.
Jadi kita bisa pindah dari minimap, ya. Kita bisa pindah ke sana. Ya. Kemudian ini ada field of view. Field of view itu jarak apa? Jangkauan pandangan. Jadi ini kalau kita perkecil misalnya 40. Nah, jadi lebih sempit seperti ini. Atau kita perbesar 90 seperti ini. Kemudian ini ada title and location. Jadi nanti kita bisa taruh, saya balikin lagi aja ya, kurang kurang bagus. Kita bisa eh, kasih judul, misalnya apartemen siap, misalnya ya. Nanti muncul di sini. Lalu lokasinya di kayak gitu. Ya, jadi ditampilkan judul dan lokasinya. Ini kalau nggak mau boleh dihapus atau mungkin bisa di uncheck ini ya, subtitle and location. Kemudian ini ada tour thumbnail. Jadi tour thumbnail ini adalah image optional, nggak kita isi juga boleh, sebagai representasi tour kita. Ya. By default ini thumbnailnya itu adalah starting point, starting view-nya ya. Kalau kita nggak set. Ini bisa diisi gambar apa aja sebetulnya. Mungkin bentuk foto aslinya misalnya, ya, atau logo perusahaan kita bisa di- ditaruh di browse aja. Kita harus pilih JPEG seperti itu. Ya, paling itu ya yang penting. Nah, di sini eh, ini masuk ke design view, artinya ini adalah apa yang orang-orang lihat ya, apa yang orang-orang lihat. Ini kita sembunyikan dulu. Di design view ini banyak fitur tadi ya, kita bisa tampilkan ada beberapa option. Lalu di sini kita bisa ukur ya. Misalnya saya mau ukur eh, tinggi ceiling gitu ya. Klik di sini, kemudian klik di sini. Nanti ada kelihatan di sini 2,14. Atau saya mau ukur ya jarak dari sini, nah itu 1,37. Jadi nanti viewer juga bisa ukur. Kemudian ini ada room chooser. Mau loncat ke ruang tidur, tinggal klik ini atau living room. Nah, kita bisa switch antar view, bisa pakai ini, bisa pakai ini ya. Nah, ini tidak akan tampil. Jadi kalau kita mau hapus, tinggal dihapus aja delete gitu ya. Kita ukur panjang dari sini ke sini berapa. Harusnya sekitar 1,5. Nah, ini kurang besar ya, kurang besar. Jadi harus ini diperbesar lagi. Nah, diperbesarnya di mana? Tentunya bukan di sini. Ini nggak bisa buat nge-resize. Tetap nge-resize-nya harus dari sini. Ya. Jadi saya mau resize di room, mode room. Ya. Kemudian ini ada ukuran 1,5.
Miser di sini, sini. Nah, seperti itu. Karena ini berubah ya, ini mestinya di bagian tour, ini suatu saat akan kelap-kelip lagi. Ini tinggal di refresh saja, nanti dia akan refresh. Karena ada perubahan. Ya, karena ada perubahan di sisi ukuran, maka dia akan kelap-kelip. Oke, kemudian eh, ini nggak bisa diakses ya, karena ini fitur berbayar. Ini adalah kayak hotspot, jadi nanti kita bisa berkolab apa bisa ngasih label di sini. Nah, cuma dia nggak bisa diakses kalau eh, apa akun kita bukan yang berbayar. Nah, sebenarnya tour ini bisa collab ya. Ini bisa collab ya. Kita bisa ajak teman kita untuk sama-sama eh, sama-sama membuat menghiasi tour kita ini. Entah itu menambah ruangan atau membuat objek 3D gitu ya. Nah, tolong kamu bagian dapur, saya bagian ruang tamu misalnya. Nanti kita satukan gitu. Itu bisa. Nah, kalau kita bayar ya, kita punya akun yang ada lisensinya gitu ya. Bisa saling komunikasi di sini. Jadi kita bisa tambahkan oh misalnya ini eh, apa gitu ya, bisa apa. Jadi ini untuk ngobrol saling berkomunikasi antar member. Cuma ini nggak bisa ya. Jadi paling eh, ini untuk help. Jadi kalau teman-teman ada kesulitan, ya ini bisa chatting dengan orang-orang dari Metareal. Oke. Nah, kita coba ke preview ya. Nah, ini kalau preview ini adalah yang lihat mungkin di ini nggak bisa dihapus. Jadi kalau buat menghapus masuk ke design view baru bisa dihapus. Kalau mau dilihat full screen tinggal diklik ini ya. Nah, di bagian plan view ini sebetulnya ada fitur untuk membuat lantai sebetulnya. Nah, karena kita lantainya itu cuma satu lantai, ya. Jadi nggak ada lantai satu, lantai dua, lantai tiga gitu ya. Jadi mungkin ini eh, kurang relevan untuk eh, kita buat lantai ya. Nanti kita akan coba contoh apa gunakan contoh yang lain untuk apa namanya untuk membuat lantai. Nah ini ada kalau kita nggak ada milih titik di sini ya ini ada pilihan untuk transisi travel atau teleport. Kalau teleport dia nanti bentuknya kayak gini. Sorry ini belum. Oke mungkin harus di kita cek lagi ya. Masuk ke design view, masuk ke plan view. Nah ini sekarang sudah
sudah jadi teleport nih. Nah, teleport tuh kayak gini. Ya, kita balikin lagi aja ke travel. Ini ada kecepatannya. Kecepatannya kalau mau diperlambat, tinggal dikecilin aja 1 meter per second misalnya. Lalu floor plan area ini ada di tengah. Bisa kita taruh di sini misalnya. Jadi kalau di tengah dia nggak ada ya. Kalau di tengah dia nggak ditampilkan luas total keseluruhan. Ukuran bisa diatur di sini, fontnya, untuk ukuran fontnya. Oke, kemudian kita bisa import denah. Misalnya kita udah punya file denahnya dibuat di AutoCAD atau di SketchUp ya. Kita ekspor ke JPEG, kemudian kita bisa eh, ambil dari sini. Ya, jadi nanti denah kita itu nanti diganti dengan eh, denah yang udah kita buat. So nanti kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini nanti harusnya dirubah jadi denah gitu. Untuk warna dinding ini bisa diatur di sini. Kalau teman-teman suka warna pink misalnya, ya, ini bisa dirubah aja. Nanti dia warna pink seperti itu. Ya, jadi itu adalah fitur-fitur yang bisa kita set. Ini kalau kita klik ruangan, ya, nanti di sini ada namanya. Kita bisa rename di sini. Jadi kalau misalnya nggak mau rename di sini, kita juga bisa rename di sini. Nanti otomatis. Ini ada floor assignment. Nah, ini ada floor assignment. Di sini kalau nggak ada lantai, ya nggak ada yang bisa kita pilih. Tapi kalau sudah ada lantai, nanti di sini ada drop down. Kita tinggal pilih dia lantai berapa. Dia posisinya ada di lantai berapa. Gitu. Contoh misalnya ya, ini contoh aja. Ini saya buat lantai, tinggal klik plus. Nah, kita kasih nama misalnya lantai 1, lalu create floor. Ada lantai 1. Jadi ruangan kita sekarang ada di lantai 1, sedangkan no floor assignment-nya itu yang ini. Ini kalau kita anggaplah ini no floor assignment, kita bikin lantai dasar gitu ya. Ini kita klik dulu, harus diklik dulu ruangannya, baru kita bisa assign ya, lantai dasar. Lalu kita klik, ini ada di lantai dasar. Ini kalau kita klik, ini di lantai 1. Ya. Ini nggak akan ketemu karena beda lantai. Supaya dia sama lantainya, ya. Misalnya ini di lantai dasar, ini kita klik dulu, kemudian ini dihapus. Sorry, ini saya undo dulu ya. Klik. Oh, sebentar. Ya, harus dikliknya itu yang ruangannya, bukan yang titiknya. Kita klik. Ya, ini benar dihapus dulu. Nanti dia otomatis dari lantai 1 ke no floor assignment. No floor assignment, kita pilih lagi, baru kita di sini pilih lantai dasar. Jadi dia nyatu lagi. Gitu. Ya. Jadi untuk bikin lantai harus dipilih salah satu room. Karena di sini ketika kita tidak pilih satupun, di sini nggak ada pilihan untuk membuat lantai ya.
atau pindah-pindah lantai. Jadi harus dipilih dulu ruangannya, baru kita bisa buat dan pindah-pindah. Ya. Oke, mungkin saya lanjutkan dulu aja ya. Nah, ini belum terpublish ya, kita belum bikin link. Jadi ya link yang ada di sini ini nggak bisa kita gunakan untuk kita share ke orang-orang. Nanti error ya. Jadi ini belum terpublish. Untuk publish kita tinggal klik publish di sini. Sama aja ya, nggak mesti dari model view, mau dari sini boleh, mau dari sini boleh, dari sini boleh, dari mana aja boleh. Ini klik publish. Nah, nanti kita bisa kasih nama, deskripsinya gitu ya. Apartemen, eh, nah, seperti itu. Lalu target platformnya ini nggak bisa diakses, ini hanya untuk yang berbayar, sedangkan yang gratis kita hanya bisa lihat di versi web. Target regions, nah biasanya memang untuk virtual tour ini bisa kita gunakan untuk jualan properti. Ya, jadi nanti SEO-nya si Metareal akan bekerja. Tentunya kita harus tentukan dulu regionnya. Karena kita di Indonesia mungkin lebih cocok Asia Pasifik. Di sini nggak ada Indonesia kebetulan. Nggak ada Indonesia, jadi kita pilih yang paling dekat aja. Ini kalau mau di password, teman-teman bisa ketik ya passwordnya. Ya, ini kalau teman-teman mau lihat ada berapa orang yang sudah visit tour kita, ini bisa diaktifkan. Nah, sudah nih, kita tinggal klik publish. Butuh beberapa waktu ya, mungkin sekitar 10 menit, 5 sampai 10 menit untuk dia bisa dapat, kita bisa dapetin link akhirnya ya. Nah, ini tergantung, coba kita lihat apakah sudah jadi linknya. Untuk tahu linknya, kita harus ke backstage, klik back di sini untuk masuk ke backstage. Oh ya, sebelum klik publish, usahakan yang logo refresh tadi itu nggak ada kelap-kelip merah ya. Jadi kalau misalnya masih kelap-kelip merah, itu di refresh dulu baru di publish. Nah, ini belum jadi, ya, butuh mungkin masih statusnya masih bekerja di sini untuk dia create linknya seperti itu. Ya, web materialnya agak lemot. Kayaknya tergantung internet memang. Maksudnya ini karena dia cloud ya, karena dia cloud itu kayak mirip kayak Trimble Connect sih sebetulnya. Atau apapun lah kalau misalnya dia cloud itu nggak terlalu real time ya. Dia ada delay gitu. Karena kita harus kirim data dan terima data ya, dan itu perlu waktu. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah jadi, nanti kita akan diberikan satu link di sini, satu link di sini. Nah, ini bisa kita share. Ya, ada tombol tombol share di sini ya. Kalau mau dihapus linknya, ini bisa diklik silang atau kita klik share. Nah, kalau misalnya teman-teman punya WordPress ya atau website sendiri, ini bisa di-embed kayak kita embed YouTube ya. Nah, ini ada iframe-nya bisa ditaruh di website kita pribadi kita ya. Nanti tampilannya di website jadi bentuknya kotak seperti ini. Untuk kotak seperti ini orang tinggal klik play aja. Dan ini orang tinggal eh, jalan-jalan melalui website kita. Kemudian ini ada pilihan mau di eh,
label mau di show atau hide, tapi ini karena kita belum bikin label ya. Auto startnya no aja. Lalu tour starting view-nya kita pilih yang langsung tour view aja. Kalau mau di floor plan view itu nanti yang bentuknya denah ya. Nah, sedangkan link yang kita bagikan tuh yang ini. Ini coba saya kopas ya ke chat. Nah, jadi seperti ini. Ini yang ada di eh, nanti untuk tugas besar eh, project ya. Untuk project akhir teman-teman silakan ada yang membuat virtual tour ini ya. Jadi bagi-bagi tugas saja. Mungkin ada yang bagian render, ya. Mungkin ada lagi yang bikin virtual tournya. Mau diedit deskripsinya, apartemen dijual. Ya. Nah, ini ada tombol republish ya. Jadi kalau misalnya kita mau publish ulang, ya contoh misalnya, ini kan sekarang kondisinya lagi eh, turnya kita seperti ini ya. Kemudian nanti kalau kita editor, mungkin kita edit path-nya ya, path antar panoramanya itu mau kita hapus atau ya mungkin ada perubahan ruangan gitu. Itu tidak akan merubah yang ini. Link ini tuh akan fix ya. Setiap kita klik yang ini, itu otomatis ke versi pertama. Nanti kalau kita publish lagi, nanti ada versi kedua di sini. Ya, date-nya kapan. Jadi linknya itu, URL-nya itu unik nanti. Lain lagi, beda-beda. Ya, beda-beda. Mungkin yang atas ini versi satu, lalu ada revisi, kemudian versi 2, versi 3, dan seterusnya. Nah, yang versi satu itu nggak hilang, tetap fix. Jadi kita harus kasih link baru ke apa ke klien ya, ke klien. Beda dengan share di SketchUp ya. Kalau share di SketchUp itu fix, kita cukup satu link aja kasih ke customer. Jadi kalau kita mau edit ya edit di SketchUp webnya di mungkin kita kasih materialnya atau kita tambahkan sesuatu. Nanti di link itu langsung otomatis berubah. Nah, berbeda. Ini kalau ini beda. Setiap kita publish itu nanti ada versinya, ada versi satu, versi 2 dan seterusnya. Gitu. Jadi nggak auto update ya, tidak auto update. Ya, oke, mungkin silakan teman-teman coba dulu, ya, dicoba dulu untuk mengedit turnya dan publish, ya, sampai ke publish. Mungkin sampai 1956 cukup ya, sampai 1956. Kalau ada pertanyaan, boleh. Atau bukan 5 menit deh, saya kasih waktu 7 menit aja. 7 menit, jadi sampai atau 8 menit deh, sampai jam 20 sampai jam 8. Teman-teman bisa coba edit-edit, kasih nama gitu ya. Kasih nama, kemudian di-publish. Mungkin publish text time. Nanti kalau sudah ada linknya, boleh di-share di chat ya. Buat yang sudah berhasil, mungkin mau saya cek gitu. Dikasih aja di sini untuk judulnya nama kalian ya, misalnya. Nama kalian, apartemen, misalnya apartemen
Mas Alfred gitu ya, apartemen Alfred, kemudian BIM berapa gitu. Oke, silakan. Pak izin bertanya kalau URL-nya di-share, jadi URL yang tadi di-share itu hanya untuk viewer, untuk view aja. Dia nggak bisa ngedit gitu. Untuk ngedit, ya kita harus eh, masuk ke stage-nya ya. Kita harus masuk ke stage-nya untuk edit. Ya, jadi nggak bisa ngedit. Nah, ini kalau sudah dipublish, ya nanti ada muncul thumbnail seperti ini. Kalau belum terpublish, dia draft ya, statusnya draft, dia eh, nggak akan ada thumbnail di sini. Nah, thumbnail di sini itu bisa kita edit tadi. Jadi misalnya yang tadi kan ada pilihan ya untuk mengganti mengganti ini ya representasi dari project kita. Ya, mungkin kita masuk dulu aja ke projectnya. Nah, di sini ada editor, kemudian ada gambar yang bisa kita upload gitu ya tadi yang tadi. Oke, ini ada contoh lagi. Eh, Beberapa waktu yang lalu sempat ada pelatihan juga. Nah, cuma di sini cuma satu ruangan ya, kebetulan cuma satu ruangan. Coba kita lihat ya. Jadi nggak ada pintu di sini, nggak ada pintunya. Ini juga di render pakai D5 sebetulnya. Jadi, nah ini sorry bukan yang ini. Ini kan floor plan ya. Di design view ini ada tour thumbnail ya. Nah, eh, mungkin kita coba pelajari ya bagaimana yang multi-floor. Ini ada dulu itu ada apa namanya ya? Kita bisa compile tour ini jadi satu file project. Cuma sekarang udah fiturnya udah dihilangin ya. Jadi nggak bisa lagi. So makanya di dataset ini ada standar tour. Ini mestinya bisa di unpack. Misalnya bisa di. Jadi kita tuh kayak nge-zip satu project ini di zip jadi bentuknya unpack ini. Ini mungkin sebenarnya kalau kita bongkar. Saya kira bisa. Nah, tapi sekarang udah nggak ada lagi ya. Nah, coba teman-teman klik install sampel project ini. Nanti dia akan membuat sampel. Coba saya. Nah, ini ada sampel project, bentuknya masih draft. Ini kita coba coba masuk dulu ya, dulu ke dalam, diklik aja. Oh, mungkin dia perlu waktu dulu. Ada klik lagi. Ya, ini mungkin perlu waktu ya. Jadi nanti eh jadi ada dua nih. Oke lah, nggak apa-apa. Nanti bisa kita delete salah satu.
Oke, ini masih draft ya, berarti ini belum terpublish. Ya, ini belum terpublish. Ini juga semacam apartemen ya. Kita coba masuk ke dalam. Sambil saya cek ya, eh, Mas Alfian itu bisa di rename namanya supaya ke detect absen. Lalu, nah di sampel project ini sudah ada ruangan-ruangannya ya, sudah sudah ada eh, apa? Sudah ada panoramanya terupload, lalu ruangannya sudah kebentuk, ya kan? Nah, di sini ada editor. Kita bisa lihat bentuk dari editor. Jadi sampel project ini eh, dia multi floor, jadi ada beberapa lantai, ya, beda dengan yang tadi kita buat. Ini yang mana tadi ya? Harusnya yang ini ya, kita hapus saja. Oke, nah semakin banyak ruangannya, tentunya loadingnya semakin lama ya. Jadi eh, nanti itu sebetulnya teman-teman bebas ya pilih antara antara teman-teman mau pakai Meta-Rail atau Kula jadi untuk project besarnya. Eh, Terserah aja, tapi memang lebih lebih bagusan Meta-Rail dari sisi presentasi ya, karena dia bisa eh, cukup dia ada denahnya langsung terbentuk denah ya. Ini cukup keren sih kalau menurut saya. Nah, ini ada beberapa ruangan ya. Jadi dia ada lantai ground, ada lantai satu, ada dua lantai. Di lantai ground kita punya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ya. Ada 6 ruangan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, ya ada 6 ruangan. Di lantai atas itu ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, sebagai penghubung antara lantai bawah dan lantai atas, itu penghubungnya ini. Ruangan yang ini namanya ruangan stair. Ini jadi penghubung. Nah, apa sih yang di stair ini? Teman-teman bisa lihat nih, kita bisa edit ya. Kita lihat di bagian edit. Jadi ini di atas ya. Nah, ini ruangannya cuma seperti ini aja bentuknya. Kotak. Ini kalau kita klik di bagian door, ini ada pintu ke sini. Ya, kemudian ada ini juga apa? Pintu masuk ke sana. Sama satu lagi pintu masuk ke kamar mandi.
Nah, ini ada konektor ya. Jadi sebenarnya untuk ruangan ruangan stair ini ada invisible door, invisible door. Namanya stair 9. Kemudian invisible karena di sini kita ada namanya stair 9, cuma di sini no door. Ya, artinya dia sebetulnya untuk membedakan aja antara area ini dan area berikutnya. Nah, untuk area berikutnya, ini mungkin coba kita masuk ke backstage dulu. Mungkin kita satu masuk ke ruangan, satu ke editor aja ya. Mungkin kita lihat dari previewnya dulu aja, supaya teman-teman bisa paham eh, bagaimana hubungan antara ruangan itu ya di atas dengan di bawah. Ini sebenarnya kalau yang contoh yang lama ini bisa diinstal ini lebih enak. Kita belajarnya pakai ini. Jadi ini mungkin terlalu kompleks ya karena ruangannya banyak. eh, untuk belajar ini memang kurang kurang pas gitu. Oke, ini first. Nah, ini untuk eh, untuk ruangan salon yang di atas ini sebenarnya void ya. Ini kalau kita lihat, ini sebenarnya void. Eh, kita lihat di preview aja dulu ya, di preview. Nah, jadi yang ini itu adalah void. Ini void. So, di plan view ini tetap kelihatan ya di denahnya ini dibuat first and ground supaya terlihat ya ruangan ini tidak hanya terlihat di lantai satu aja padahal ini kan sebenarnya harusnya di ground ya. Kalau ini kan benar. Ini memang ruangan salon tadi itu lokasinya ada di bawah ya. Ini itu ada di bawah sebetulnya ya. Tapi kalau misalnya ini juga mau dimunculkan di first floor di lantai atas ruangannya ini terlihat, itu harus di assign ke dua lantai. Nah, kalau nggak mau terlihat, ini firstnya dihapus. Nah, gitu. Jadi di first itu kosong gitu aja, which is akan jadi aneh sebetulnya. Nah, jadi ini kan void aja gitu sebetulnya. So kita balikin lagi ya untuk supaya terlihat. Kita, sorry. Nah, oke. Kemudian kita masuk lagi ke preview. Jadi ini sebetulnya bisa naik ya, harusnya bisa naik ini. Ini kemudian, nah seperti itu. Karena di sini ada titik panorama, kita langsung ke atas.
Terus untuk sebagai ya supaya dia otomatis ada di sini ya. Ini kan sebenarnya di ground ya. Nah, tentunya di bagian sini itu di sisi kanan ini kita buat pintu. Ya, ini namanya dining room. Ya, teman-teman bisa cek sebetulnya di design view ini bisa kita cek. Oh, di sini nggak kelihatan. Jadi harus 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 diedit pintu itu baru kelihatan kalau kita edit ruangan. Ya, jadi logikanya begini ya, teman-teman. Kita di ground floor ini punya ruangan namanya salon salon ya. Ada ruangan salon. Kemudian di sebelah kanan ini kita buat pintu. Pintu ya, mungkin kita cek aja deh di sini. Salon mana? Ini salon. Kita masuk ke salon aja. Nanti akan terlihat di sana eh, di sini akan ada pintu. Nah, pintu yang ada di sini di dining room itu juga kita kasih pintu. Ini kalau kita lihat di dining roomnya. Dining roomnya itu kan yang tadi di ground floor ya. Oh, di sini nggak ada pintu sih sebetulnya. eh nah, kita lihat aja deh biar pasti. Ini ya, ini dia sudah di modeling. Nah, ini kelihatan nih teman-teman. Kalau ada pintu, nih ada logo pintu ya. Ada logo pintu di sini. Mungkin kita mundur dikit. Kita mundur dikit. Mungkin kita lihat dari atas. Ini ruangannya. Jadi ini adalah ruangan salon ya. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah ada pintu. Nah, ini kelihatan ya, ada logo pintu di sini. Namanya Dining Room 14 gitu. Ini akan menjadi pembeda ya, akan menjadi pembeda di sini. Ini kan ada partisi ya. Nanti di bagian di ruangan dining room itu juga kita kasih pintu yang namanya dining room. Pintu dining room itu sebenarnya imajiner ya. Makanya di sini no door, sebetulnya bukan pintu. Itu hanya sebagai pembeda di denah aja gitu. Makanya kalau kita cek di sini mungkin kita balik lagi ke kita masuk ke sini ya, ke dining room. Dining room. Nah, jadi untuk yang pintu imajiner itu tidak ada logo pintunya ya. Tapi kalau misalnya dia eh, terdefine, entah itu sliding door atau pintu terbuka tertutup, nanti ada visualnya di sini. Tapi kalau enggak, dia nggak ada visualnya, ya imajiner aja begitu. Nah, ini dining room. Ini kalau kita lihat ya di sini, ini ada pintu. Nah, ini dining room 14 ya. Nah, lalu di sini ini juga yang bagian sini itu menghubungkan ruangan apa mengkonek dining room dengan salon. Nah, bagaimana dengan yang di sini? Nah, ini juga ada pintunya di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian dining room, ya, ini juga ada pintunya. Kitchen 3 gitu. Dining room 16. Ini no door. Jadi no door semua ya, karena memang dia sebetulnya tidak ada pintu di sana, hanya pembatas saja. Pembatas antara ruangan gitu. Ini imajiner semua gitu. Makanya tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kita tarik dari room list di sini, kita tinggal tarik-tarik aja dia otomatis kebentuk. Yang ini nempel di kitchen,
Nanti di kitchen juga eh, apa dia punya punya pintu di sini otomatis akan di superimpose kayak gitu-gitu. Oke. Masuk ke salon lagi. Nah, eh coba kita masuk ke salon lagi ya. Masuk ke salon karena salon ini adalah pintu masuk antara ruangan satu dan dua. Kita perhatikan bagaimana dia membentuk multifloor itu. Mungkin kita ke ruangan ini deh. Nah, jadi tipsnya setiap ada lubang seperti ini bisa kita manfaatkan eh, sebagai apa ya, sebagai grip ya, sebagai grip supaya nanti otomatis connect dengan ruangan di sekitarnya. Ini kan ada lubang ya, ada lubang. Kita define ini salon satu, ini salon 5, lalu apa lagi? Eh, salon 10, ya. Jadi nanti otomatis terkonek gitu ya. Nah, ini tidak tidak ada apa istilahnya tidak ada hal yang spesial di ceilingnya karena ceilingnya itu sampai atas. Jadi tetap eh, kita modelingnya itu sampai atas. Karena pada saat kita masuk ke model view di sini, ini ada model view, ini all floor. Nah, itu nanti ceilingnya di atas. Ini hitam kenapa ya? Karena belum refresh ya. Karena tadi kita utak-atik sih. Jadi kita harus refresh dulu nih, diklik aja logo logo ini atau kita bisa klik regenerate model texture. Ya, mungkin ini terlihatnya kalau misalnya teman-teman agak ribet ya, ribet terus diminta dibikinin sama materialnya, itu ada fitur build it for me. Jadi waktu kita buat project, kita upload panorama, nanti ada fitur build it for me, tinggal diklik aja, nanti biarkan mungkin butuh waktu sehari lah untuk mereka ngerjain. Mereka akan buatkan itu apa? eh, buatkan virtual tournya buat kita gitu. Cuma mungkin mahal ya per panoramanya itu bisa sampai berapa tuh? Lima Kanada ya, dolar Kanada kalau nggak salah. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini ada sofa-sofa seperti ini. Kenapa bisa kebentuk? Karena memang karena memang dia dibikin objek di sini, ya, dibikin objek. Ya, telaten. Setiap objek itu dibikin.
Supaya apa? Ya pada saat transisi dia bisa smooth. Ya ini harus sabar ya, karena kita, saya internetnya nggak terlalu kencang, jujur aja. Ini internetnya nggak terlalu kencang, jadi mungkin agak sedikit nge-lag. Tapi buat teman-teman yang pakai bisnet mungkin itu bisa bisa cepat ya. Oke. Nah, sebenarnya untuk Metaril sampai situ aja ya. Mungkin Eki ada apa lebih lebih eh, lebih enak kalau teman-teman langsung ngerjain proyeknya gitu ya. Nanti kalau ada kendala bisa bisa ditanyakan. Nah, mungkin teman-teman ada pernah tahu juga ada Cloud Pano. Nah, ini bisa dicoba juga. Nah, tapi ini software. Dia bentuknya software, bukan web app ya, bukan web app. Contohnya, cuma di sini nggak terlalu fancy ya, karena standar aja dia. Misalnya masuk ke dining room, di sini nggak bisa transisi, satu ruangan, satu panorama. Ya, jadi kalau kita mau ke ruangan ini, tinggal diklik lobby, masuk ke sana. Nggak terlalu menarik sebetulnya. Yang mendekati, yang hampir sama dengan Metaril tuh, kayak kemarin, apa namanya, Matterport ya. Nah, itu eh, mendekati. Cuma itu versi versi premiumnya. Kalau memang profesional, bikinnya pakai Matterport. Mungkin kalau teman-teman sempat buka Agoda, agoda.com, itu ada beberapa beberapa hotel yang punya virtual tournya ya. Contoh misalnya, ya coba di sini. Oh, ini nggak kelihatan ya. Tapi mungkin kalau di HP kelihatan. Tapi kalau di sini mungkin ditampilkannya cuma apa? Cuma gambar foto-foto aja ya. Cuma foto-foto aja. Coba kita lihat yang lain deh. Nah, ini. Hmm, nah, nah, ini baru mungkin hanya bisa terlihat kalau di HP ya. Itu nanti ada logo kayak kayak logo lingkaran. Nah, kita bisa lihat ruangan hotel itu dalam mode 360 virtual tour ya, virtual tour. Ini kalau saya pakai laptop jadi nggak bisa muncul, nggak bisa muncul dia. Nah, kalau misalnya kita nyari hotel, terus ada virtual tournya, itu dibuat pakai Matterport, dibuatnya pakai Matterport. Nah, kalau di sini workflow-nya beda ya, workflow-nya beda lagi. Eh, Teman-teman harus punya device, harus punya device untuk scanning, karena dia langsung scanning. Beda dengan Metaril, Metaril ini kita bisa dari renderan.
Tapi kalau motherboard itu nggak bisa. Kita perlu device. Device-nya itu bisa berupa, kalau profesional, itu motherboard punya kamera sendiri. Ya, ini harganya mahal sih, tapi harganya 40 juta, tapi akurat. Ya, oh, dia akurasinya cukup tinggi. Nah, kalau misalnya kita nggak mampu beli kameranya, ya kita bisa gunakan kamera 360 yang standar di pasaran. Ya. Itu harganya antara 3 juta sampai 10 juta sebetulnya. Ya. Jadi kamera 360 itu dia bisa langsung capture eh, ke seluruh ruangan. Ya. Nah, setelah itu eh, kita perlu kita bisa menggunakan HP atau tablet ya sebagai software, kita install softwarenya. Nah, nanti si kamera kita ini kita hubungkan ke eh, aplikasinya, aplikasi Android atau iOS-nya ya. Nah, karena kan kalau di lapangan kan kita nggak mungkin ya bawa-bawa laptop gitu ya. Lebih praktis kalau kita bawa eh, mobile device seperti HP atau tablet. Ya. Cukup diinstal aplikasinya, lalu dihubungkan lewat Bluetooth atau WiFi ke apa ke HP kita atau ke tablet kita. Nah, nanti kita tinggal scan ruangannya pakai tripod, ditaruh aja gitu ya, ditaruh. Nanti setiap gambar akan langsung dikirim ke HP kita dan langsung tentunya kita harus sediakan storage yang cukup besar ya, misalnya 1 GB gitu ya. Karena satu gambar panorama itu ukurannya bisa sampai 5 mega. Bayangkan kalau misalnya ukuran ruangannya itu cukup luas. Ya, nanti tinggal ditempatkan titik-titiknya. eh, Begitu capture, langsung kirim ke HP, pindahkan lagi, capture lagi, pindah ke HP. Nanti di HP kita tuh ada beberapa file panorama. Nah, file panorama itu nanti kita upload. Kita upload ke cloud service-nya mereka. Ya. Cloud service-nya mereka akan memproses. Nanti dia akan mengingat apa? Mengingat posisinya ya. Jadi posisinya itu otomatis langsung diingat sama dia. Langsung hasil akhirnya ntar jadinya kayak gini. Hasil akhirnya. Termasuk denahnya otomatis terbentuk. Ini sebenarnya lebih canggih, cuma ya itu lebih mahal ya. Lebih mahal. Mahalnya itu seperti apa sih? Semahal apa? Ini kalau kita lihat plans di sini. Ya, itu sebenarnya kita cukup langganan bulanan ya. Saya punya akun sebetulnya di sini. Ada akun. Nah ini ada yang free. Free itu cuma satu active space. Jadi kalau misalnya mau mau coba satu aja itu bisa ya. Dan dia hanya bisa kalau yang free bisa 2 user. Jadi 2 user ini mau ngebuild satu digital twins yang sama, satu model yang sama sebetulnya. Nah, eh, kalau mau mau apa mau lebih lagi itu bisa kita bayar kita langganan yang $10 per bulan, sekitar 150 ribuan ya, 150 ribu per bulan. Nah, itu kita bisa dapatkan 5 sampai 20 active space dan ada bisa 3 user. Makin ke sana makin mahal ya tentunya active space-nya. Active space itu project ya maksudnya ya, project. Project yang bisa di hosting. Ya, jadi eh, active space itu adalah space yang bisa dipublish. Nah, bentuk publishnya seperti ini, gitu. Jadi kayak kita bikin video di YouTube, kita upload video YouTube kan. Nah, di YouTube itu kan untuk bisa publish ya kita harus set di publish dulu ya. Nah, kalau kalau draft gitu mungkin kita harus edit lagi, jadi orang belum bisa lihat gitu. Nah, jadi kita sebenarnya bisa bisa upload sebanyak mungkin, tapi yang bisa di-publish itu hanya kalau yang free itu hanya satu. Kalau yang starter itu 5 sampai 20. Begitu. Nah, kebetulan yang versi free ini kita bisa capture pakai
kamera kamera 360 ya. Ini capture on mobile. Kemudian ini yang starter. Oh nih, all free features plus ya ini ada tambahannya. Nah, ini bentuknya nanti seperti ini. Nah, ini kita bisa embed. Ini bentuk embed yang kalau misalnya teman-teman apa sih embed itu? Jadi embed itu menyisipkan virtual tour kita ke halaman website. Ini kan halaman website ya. Nanti orang bisa langsung eh, klik di sininya. Nah, ini kalau kalau kita punya lisensi ya kita bisa aktifkan hotspot seperti ini gitu. Ini kita bisa mengukur juga kalau mau di full screen ini bisa full screen sebetulnya. Misalnya saya mau tahu tinggi ceiling. Nah, klik sorry. Ini ya, tekan plus dulu, klik. Ya, hampir sama ya. Ini kebetulan satuannya pakai imperial. Kita harus kita harus rubah dulu ini jadi metrik. Nah, ini 2,92. Ya, hampir sama dengan Metareal. Cuma Metareal manual ya. Kalau mau otomatis ya bayar juga. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini merupakan eh, apa namanya? Bisnis bagus karena belum banyak pemainnya di Indonesia. Sebetulnya ini bagus kalau dilakukannya pada saat COVID kemarin ya. Di COVID di masa COVID kemarin tuh orang nggak bebas untuk keluar-keluar gitu ya, sehingga untuk melihat melihat pasar properti juga turun ya karena orang nggak bisa keluar untuk lihat-lihat. Nah, sebetulnya kalau mereka perusahaan properti itu kreatif, dia bisa gunakan digital twins untuk pemasaran lewat website. Jadi orang cukup buka website, nanti eh, ini misalnya ya properti and marketing nih. Ini ada contoh-contohnya. Ya nanti dia tinggal embed aja nih tur-tur seperti ini gitu. Informasi bisa di sini. Ya kalau misalnya mau apa mau ada marketing ya yang bisa ngejelasin ya tentunya kita harus lewat Zoom ya. Harus lewat Zoom juga supaya bisa langsung jelasin marketing. Ya siapa tahu dengan info eh, ini belum cukup gitu. Kadang-kadang kita perlu orang ya supaya untuk tanya-tanya pertanyaan-pertanyaan yang apa informasi yang belum kita bisa dapatkan di sini di hotspot gitu. Ya, bisa ya. Jadi eh, kalau mau coba bikin akun di Matterport, pilih yang free plan itu bisa ya. Kalau misal teman-teman punya yang kamera 360, bisa coba bikin akun di Matterport, eh, lalu install aplikasinya untuk HP, coba untuk scan rumah sendiri aja. Ya, scan rumah sendiri lalu dipublish itu bisa. Nah, cuma memang nggak bisa dari renderan ini harus dari foto ya dari kamera. Tidak bisa menggunakan renderan. Kelemahannya itu sih. Coba kayaknya ini mana tadi? Iya nggak bisa karena memang dia bergantung pada device.
Nah, jadi karena ini kan kita eh, punya model Dolly ya. Jadi kalau kita lihat tadi ini, nah ini ada dollhouse ya, ada dollhouse, model dollhouse seperti ini. Nah, ini kalau kita punya akun, ini bisa diekspor menjadi point cloud ya, menjadi data point cloud nanti. Nah, kalau kita sudah punya data point cloud, ya tentunya kita bisa eh, sisipkan di SketchUp ya. Tentunya harus pakai yang studio. Kita bisa modeling eh, dari situ. Coba nih saya coba login dulu ya. Saya ada akun, sudah lama sebenarnya nggak login. Mudah-mudahan masih. Ya. Nah, ini saya punya beberapa space yang sudah pernah saya buat ya. Karena ini masih starter, nggak semuanya terpublish ya, nggak semuanya terpublish. Cuma bisa 5 kalau nggak salah. Ini ada 6 total space yang aktif. Ini contohnya eh, ini perumahan di daerah Bekasi sih sebetulnya. Kita bisa sisipkan di sini merek stove-nya apa di, di di ini aja. Nah, ini bulatan-bulatan ini adalah posisi dari kamera kita gitu. Nah, ini kalau misalnya mau tahu nih jenis rotannya apa, kita bisa sisipkan video eh, tentang produknya ya. Gitu. Nah, coba kita ekspor. Di sini kita bisa ekspor ke CAD. Ini fitur baru ya, fitur baru. Nah, jadi sebenarnya ini request ya, kita nge-request metrik. Nah, jadi kita harus upgrade dulu, nggak bisa langsung. Kita, saya harus rubah ke akun profesional dari starter ke bisnis ya, bukan profesional. Mungkin ke tadi apa? Ke ya benar profesional. Jadi dari starter harus di-upgrade dulu ke profesional baru bisa order bentuk CAD-nya. Ya, kita back dulu aja deh. Nah, kita coba lagi. Ini ada OBJ, OBJ juga bisa diimport di SketchUp juga ya. Oh iya, ini juga bayar nih. Ya, semuanya bayar, nggak bisa langsung.
Ya, semua yang di sini itu harus bayar, harus harus upgrade lisensi seperti itu. Ya, tapi kalau kita cukup keperluannya cukup untuk view di website kita, nah itu bisa gunakan Metareal aja atau Matterport yang versi gratis ya. Jadi tapi memang satu active space saja. Ya, teman-teman bisa akalin dengan cara membuat beberapa akun kalau mau lebih dari satu tanpa bayar. Nah, jadi kalau misalnya lisensi kita nggak aktif ya, karena ini bulanan ya, bulanan, misalnya bulan berikutnya kita nggak bayar. Nah, maka nanti yang kita embed itu jadi nggak aktif semua. Jadi atau mungkin kalau kita misalnya nggak bayar kan otomatis jadi free ya. Nah, itu nanti hanya satu yang bisa ini, hanya satu yang bisa aktif. Tuh. Istilahnya nggak bisa di-play sama sama orang luar itu nggak bisa di-play karena lisensinya kita nggak aktif. Makanya ini terlalu Matterport terlalu komersil ya. Beda dengan apa? Beda dengan ini Metareal. Metareal itu eh, versi gratisnya itu bisa di embed ya, bisa di embed. Cuma banyak limitasi ya, nggak bisa bikin hotspot dan seterusnya. Oke, mungkin ada lagi yang seperti ini. Mungkin teman-teman punya informasi boleh di-share. Kalau ada yang mirip dengan Metareal atau Matterport bisa di-share ya supaya untuk penambahan pengetahuan. Menurut Panu kurang menarik ya. Jadi nyuruh kamu semangat buat toko nggak sih? Ini kayaknya ya nggak bisa. Ya, ada pertanyaan mungkin? eh Ya, sebenarnya fitur-fitur di Material ini cukup banyak ya. Cuma memang banyak fitur itu tuh banyakan yang berbayar. Jadi kita nggak bisa luasa untuk menggunakan. Jadi contohnya kayak apa namanya kayak fitur untuk sebentar. Kalau nggak salah ini bisa ya fitur untuk membuat hotspot gitu ya. Hotspot. Di sini kita nggak bisa. Ya, contoh misalnya ini Cube. Bedanya sama augmented reality. Nah, kalau augmented reality itu kita mencampur adukan antara digital dengan kondisi fisik nyata. Ya. Bedanya virtual reality dengan augmented reality. Kalau virtual reality itu betul-betul full virtual. Virtual itu maksudnya nggak ada campur tangan ini ya,
Terus kenapa ini? Tidak ada campur tangan, eh, tidak ada terlibat dunia nyata ke dalam model kita. Jadi contohnya nih, nah seperti ini, ya ini kan benar-benar digital ya bentuknya, digital semua, tidak ada campur tangan. Jadi kita ngelihatnya juga juga apa? Digital seperti ini, ya digital seperti ini. Nah kalau augmented reality itu ada campur tangan, ada komponen realitas yang terlibat. Nah, contohnya kayak kemarin kita ya 3D warehouse. Nah, di 3D warehouse ini ada fitur augmented reality. Ya, contoh misalnya eh, atau Liberty ya, misalnya kita buat ini aja deh, yang kecil-kecil aja dulu. Ya, nah ini kan ada view and AR ya. Makanya kayak kemarin ini kalau saya klik nanti ada kayak semacam QR. Nah, teman-teman bisa bisa buka HP-nya, lalu di scan QR-nya. Nanti ada linknya tuh kemana? Linknya itu juga ke 3D warehouse lagi. Nah, di 3D warehouse eh, nanti tinggal diklik ada view in AR di sana ya. Ini karena saya di laptop jadi nggak ada logonya ya, nggak bisa. Jadi harus lewat HP. Ya, teman-teman bisa buka 3D warehouse lewat browser HP sebetulnya, searching aja. Nanti kalau versi browser di mobile, di Android atau di iOS itu nanti ada satu tombol view in AR itu langsung ngakses kamera kita. Kamera itu untuk apa ya? Untuk melibatkan realitas, menyampurkan realitas ke model ke realitas, model digital dengan realitas itu disatukan gitu ya. Jadi mungkin ini kalau kita lihat ini contohnya. Nah ini ya ini kan digital, sedangkan meja dan sekitarnya ini adalah eh, realitas gitu. Nah, model digital dengan model realitas itu dicampurkan itu namanya augmented ya. Jadi augmented. Ya, nanti ada lagi yang namanya XR. XR itu campuran antara VR dan AR. Campuran antara virtual reality dengan augmented reality. Nah, jadi cirinya VR itu kan eh, VR itu kan ini apa? Kita ngelihat ke kiri nanti dia otomatis kelihatan sebelah kiri. Kalau nengok ke kanan kelihatan sebelah kanan dan seterusnya. Itu cirinya VR dan dia full digital kan. Kemudian untuk AR dia ada eh, ada komponen realitas yang terlibat. Nah, kalau campuran itu jadi dua-duanya dicampur ya. Mungkin biar gampang lihat ini aja ya. eh, Namanya ya, mix namanya. Mix reality. Nah, ini contohnya di HoloLens ya. Atau di device yang terbaru itu apa? Apple ya, Apple Vision ya. This is work. Nah, itu juga salah satu device untuk yang bisa lihat We're giving eyes and lihat ears to XR. AI. So the world Nah, will jadi be kalau informed. AR itu nggak perlu kacamata ya. Sebetulnya AR itu nggak perlu kacamata. It's Cukup working. pakai HP aja atau apapun gitu ya. These are Nah, thoughts tapi kalau happening VR atau in XR real itu time. harus ada Plans populating. kacamatanya. When was this last replaced? Information gathering. Instructions guiding. Ya, Schematics jadi aligning.
Biasanya itu di industri Connected, digunakannya, nah ini seperti problem ini. Ini kalau solving. yang tampak di mata kita itu kayak ada benda lain di situ. This is confidence growing. Question. Tapi kalau kita lihat dari luar itu nggak ada apa-apa. Ini Okay. mungkin kurang kurang cocok ya. Ini aja deh. Ini contoh aja nih ya. Nah ini XR nih ya. Ini adalah model digital. Dia ada di dalam mobil. Nah, kemudian yang di luar itu eh, realitasnya. Ini salah satu contoh dari AR kan. Nah, tapi dia menggunakan kacamata untuk melihatnya menggunakan kacamata. Nah, ini namanya XR gitu. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya perbedaannya seperti apa. Nah, ini pakai MetaQuest 3. MetaQuest 3 itu kalau nggak salah harganya sekitar 6 juta ya kalau nggak salah. MetaQuest. Jadi MetaQuest sekarang sudah lumayan populer. Ini banyak industri yang bahkan ya MetaQuest 2 itu 4 juta, kalau MetaQuest 3 sekitar 7 sampai 8 juta. Nah, ini kalau misalnya untuk presentasi, untuk menang apa tender misalnya, kan biasanya kalau di arsitektur atau konstruksi itu perlu ada presentasi dulu gitu kan. Nah, supaya untuk memukau, untuk memenangkan tender, supaya beauty contestnya menang, kita worth it ya punya alat-alat seperti ini. Jadi nanti jurinya atau klien kita suruh aja untuk pakai alatnya. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih jelas kalau teman-teman langsung dipraktekkan seperti itu. Ya, cuma memang PR-nya adalah kita harus bikin renderan yang cukup banyak ya untuk itu. Eh, jadi kalau teman-teman ada yang VGA-nya RTX, itu bisa lebih mudah gitu ya. Jadi mungkin ada satu kelompok nanti yang punya RTX ada 5 orang. Nah, itu bisa bagi-bagi satu orang tiga gitu ya, 3 pano. Saya rasa bisa nge-build virtual tour. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada, mungkin untuk sesi hari ini kita cukupkan ya, teman-teman. Ini tanggal berapa? Tanggal 16 ya. Kayaknya belum ada yang belum bikin ada apa? Ada yang belum bikin laporan ya. Segera dikumpulkan aja ya laporannya di minggu ini. Bisa stop.